Hai, perkenalkan saya Fajar Ardianto yang akan menceritakan kisah tokoh sejarah Banten yaitu Nyi Mas Gamparan. Mari simak video ini sampai akhir. Di balik sejarah panjang tanah Banten, ada sosok perempuan pemberani yang tak gentar menghadapi penjajah. Namanya Nyi Mas Gamparan. Perjuangannya adalah kisah tentang iman, keberanian, dan cinta pada tanah air. Tahun 1813, Kesultanan Banten dibubarkan. Rakyat tak lagi punya raja, tak punya perlindungan. Tapi dari reruntuhan istana, bangkit satu cahaya. Nyi Mas Gamparan, ia bukan sultan, tapi darahnya darah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia tak punya istana, hanya surau, hanya tikar usang. Tapi dari surau itu, lahirlah gerakan. Perempuan-perempuan desa, petani, santri, semua ia rangkul. Gerilya dan istighosah berjalan seiring. Berawal dari Pandeglang, Nyi Mas Gamparan yang diyakini masih memiliki darah Sultan Ageng Tirtayasa melihat ketidakadilan yang dialami rakyat. Tanam paksa, kerja paksa, dan hilangnya sistem kesultanan membuatnya bangkit. Bersama para perempuan lain, ia membangun gerakan bawah tanah. Di sela strategi dan rapat perang, mereka tak pernah melepas ibadah. Bagi Gamparan, kekuatan terbesar adalah iman. Dari Cikande ke Serang, ia memimpin tak lebih dari 40 orang. Tapi dari desa ke desa, ratusan perempuan bergabung. Bukan karena senjata, tapi karena ketidakadilan yang menyiksa, pajak beras, kerja paksa, sewa tanah. Di tengah peluh dan debu, Gamparan membawa mushaf kecil, selalu dibaca sebelum menyerbu. Ziarah dilakukan, bukan untuk kekuatan gaib, tapi untuk mengingat bahwa tanah ini, tanah para wali, tak bisa dibeli Belanda. Gerakan Nyi Mas Gamparan menyebar cepat. Dari Cikande, Rangkas Bitung, hingga Serang, ia menyerang pos militer dan mengguncang kepercayaan Belanda. Tapi seperti banyak kisah perlawanan, pengkhianatan datang dari dalam. Ki Demang, tokoh lokal yang haus kuasa, menjual perjuangan demi jabatan. Nyi Mas Gamparan akhirnya tertangkap. Tapi semangatnya tak pernah padam. Ia berkata, "Jika takdirku di sini, maka kuberikan bukan dengan tangisan, tapi dengan kalimat Allah." Gamparan tak hanya meninggalkan jejak sejarah, tapi juga warisan nilai. Ia jadi simbol kekuatan perempuan, pemersatu rakyat, dan penjaga adat. Namanya hidup dalam cerita rakyat, dilestarikan di Pandeglang, Cikande, dan Banten. Ia hidup, meski tak disebut di buku sejarah. Ia lahir kembali dalam cerita rakyat, dalam nama-nama, Nyi Saliyah, Nyi Melati, Nyi Mayangsari. Ia dikenang bukan hanya karena pedangnya, tapi juga karena doanya. Dalam budaya yang patriarkal, Gamparan membuktikan bahwa perempuan bisa memimpin, bahkan dalam gelapnya penjajahan. Namanya mungkin tak banyak tertulis dalam buku sejarah, tapi di hati rakyat Banten, Nyi Mas Gamparan hidup sebagai Srikandi sejati Nusantara. Ia mungkin tak punya tugu, tak pernah diabadikan dalam mata uang, dan tak pernah disebut dalam pidato resmi. Tapi di hati rakyat Banten, Nyi Mas Gamparan adalah pahlawan, perempuan, pemimpin, pejuang. Begitulah cerita mengenai Nyi Mas Gamparan, semoga ceritanya bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.